Dia berani asing. Ini 30 sama 30. Emang iya. Oke, saudara-saudara, mari kita buka kitab Injil Yohanes pasal 1. Will you please turn your Bible to the Gospel of John chapter 1. Kita membaca ayat 6 dan ayat 7. Let's read verse 6 and verse 7. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami, di pagi hari ini kami boleh berkumpul, membaca dan mempelajari firman-Mu. We thank you, oh Heavenly Father, because today in your house we can get together to read your word and to learn from it. Kami berdoa, ajarkanlah supaya kami memahami firman-Mu. So we pray, please teach us that we may understand your word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Halaman 7, page number 7. Injil Yohanes adalah Injil yang ditulis bukan secara kronologis tetapi secara tematis. Tambahkan kata tematis. Tematis ya, jadi C-nya T, namanya Matis, bercanda saya. The Gospel of John is the gospel that is written not chronologically but thematically. Artinya kalau kronologi itu berurutan sesuai waktu, tema berdasarkan tema-temanya aja. Dengan kata lain, bukanlah tujuan Yohanes untuk menceritakan kehidupan Tuhan kita Yesus dari awal hingga akhir secara berurutan. In other words, the purpose of John's writing the gospel is not to tell us the life of Jesus from the beginning until the end chronologically. Tujuan Yohanes adalah untuk menginformasikan pembacanya yang berlatar belakang Yunani tentang siapakah Yesus, bahwa ia adalah anak Allah, tambahkan kata anak Allah, yang turun ke dunia, Allah anak, kembali, bahwa ia adalah Allah anak yang turun ke dunia menjadi anak Allah, tambahkan kata anak Allah, untuk menyelamatkan dunia dari hukuman dosa. So, the purpose of writing this gospel is John would like to inform his readers, those who have the Greeks as their background, that Jesus is the God Son, or God the Son, who came down to the world to become the Son of God, to save the world from the penalty of sin. Untuk itu, secara cermat, Yohanes menyusun kitab ini secara sistematik berdasarkan tema. So, for that reason, John then writes this gospel
systematically based on themes. Saudara, ini yang kita pernah bahas ya, bahwa ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas, adalah Injil yang ditulis secara kronologis, berurutan, menceritakan awal sampai akhir. As we have talked about it, the first three Gospels, Matthew, Mark, and Luke, are written chronologically. It talks about the life of Jesus from the beginning until the end. The Gospel of John is different. Ya, Yohanes tidak seperti itu. Yohanes seolah-olah menyoroti episode tertentu hidup Yesus. Ya, John like put a spotlight on certain episodes of the life of Jesus. Karena dia mau membangun satu tema dari semuanya, yaitu memperkenalkan Yesus sebagai Allah anak yang turun menjadi anak Allah. Ya, so he selects the themes, he select the episodes of the life of Jesus to build this big framework that Jesus is God the Son who came down to become the Son of God. Mari kita lanjutkan, let's continue. Sebagaimana telah kita pelajari 5 ayat pertama 1-5 tadi ya, yang adalah pembukaan kitab, berisikan asal muasal Yesus, bahwa ia telah ada bukan sejak alam semesta ini diciptakan, melainkan pada mulanya. Tambahkan kata pada, jauh sebelum penciptaan. So as we have looked at it, the first 5 verses, the beginning of this gospel, contain the origin of Jesus. That he was there, not from the point of creation, but in the beginning, way before creation. Ya, jadi Allah, anak Yesus sudah ada pada mulanya, bukan sejak penciptaan, tapi jauh sebelum penciptaan. Ia adalah firman Allah. He is the word of God. Ia adalah Allah. He is God. Ia adalah hidup dan ia adalah terang. He is life and he is light. Sebagai hidup, Yesus memberi kehidupan. So as life, Jesus gives life. Sebagai terang, ia turun ke dunia untuk menunjukkan jalan menuju kebenaran. Tambahkan kata kebenaran dan keselamatan. Tambahkan kata keselamatan. So as light, he came down to the world to show us the way to the truth and salvation. Sambung dulu sebelum kita nanti berhenti memetik beberapa pelajarannya. Sebelum kedatangan Allah anak ke dunia, Allah Bapa mengutus hambanya Yohanes. Before the coming of God the Son to the world, God the Father sent his servant by the name of John. Supaya tidak bingung, perlu saya jelaskan bahwa Yohanes yang akrab dipanggil Yohanes Pembaptis, tambahkan kata pembaptis, bukanlah Yohanes penulis Injil ini. Ya, to avoid confusion, let me explain that John, usually called John the Baptist, is not the writer of this gospel. Yohanes penulis Injil adalah seorang murid, tambahkan kata murid Tuhan kita Yesus. So John, the writer of this gospel, was one of the disciples of Jesus, our Lord. Anak Zebedeus dan Salome.
Ya, so John, the writer of the gospel, was the son of Zebedee and Salome. Sedangkan Yohanes Pembaptis adalah anak Imam Zakaria dan Elizabeth yang masih kerabat dengan Maria, ibu Yesus. While John the Baptist, the one that John, the writer of the gospel, talks about here, John the Baptist is the son of a priest by the name of Zacharias and Elizabeth. And Elizabeth is a distant relative of Mary, the mother of Jesus. Berbeda dari Yesus yang lahir dari Roh Kudus, bukan dari hubungan jasmaniah antara Maria dan Yusuf orang tuanya, Yohanes lahir dari hubungan jasmaniah kedua orang tuanya. So, contrary to Jesus, who was born of the Holy Spirit, not out of the physical relationship between Mary and Joseph, his parents, John was born out of the physical relationship between his parents. Dengan kata lain, Yesus berasal dari Allah, sedangkan Yohanes berasal dari manusia, tambahkan kata manusia. In other words, Jesus was of God, while John was of men. Namun yang sama di antara keduanya adalah bahwa baik Yesus maupun Yohanes adalah orang yang diutus. Tambahkan kata diutus Allah Bapa. But the similarity between the two, John and Jesus, was that both of them, Jesus and John, were sent by God the Father. Mari kita berhenti sejenak dan memetik satu pelajaran, yaitu terpenting di dalam hidup adalah menjadi orang yang diutus Allah. Tambahkan kata Allah. So let's pause and glean a lesson, which is the most important thing in life is to be the persons that God sends. Kemanapun kita pergi, kepada siapakah kita bertemu, kita mesti menjadi orang yang diutus Allah. Wherever we go, whomever we meet, we must be the persons sent by God. Ini berarti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita menjadi penentu. Tambahkan kata penentu. Keputusan yang kita ambil. Jalan Tuhan, bukan jalan kita, menjadi jalan hidup kita. Dan sifat Tuhan, bukan sifat kita, menjadi sikap kita dalam menghadapi siapapun dan apapun. That means the will of God, not our will become the deciding factor of all the decisions that we make. The way of God, not our way, will become our way of life. And the character of God, not ours, will become our attitude in facing whoever and whatever. Kita tidak lagi mewakili diri sendiri, melainkan Tuhan. So we no longer represent ourselves, but we represent God. Kepentingan kita tunduk kepada kepentingan Tuhan. Tambahkan kata Tuhan. So our interest is subservient to God's interest. Dan menyingkir serta memberi jalan kepada kepentingan Tuhan. And our interest will give way to God's interest. Itulah kehidupan Yohanes Pembaptis
itu seharusnya menjadi hidup kita pula. And that's the life of John the Baptist, and that should be our lives as well. Waktu saya masih pemuda, saya mempunyai seorang teman. Dia ini didekati oleh seorang laki-laki yang saat itu sudah bekerja dan sudah mapan. When I was still in college, I remember I had a friend. She was approached by a young man. At the time, the young man was already well established. Dan bukan hanya itu, saudara, teman saya ini sudah tentu adalah mahasiswa asing, ya, yang sekolah di Amerika. Sedangkan yang mendekati dia adalah seorang Asia, lahir dan besar di Amerika Serikat. Of course, my friend was from Indonesia, while this man who was approaching her, who was interested in her, was actually an American-born Asian American, ya. Nah, saudara, saya bisa membayangkan betapa menggodanya laki-laki ini, ya, karena orang yang sudah mapan dan juga orang kelahiran Amerika, sedangkan sudah tentu ya teman saya ini berharap kalau bisa tinggal di Amerika. I could actually see how tempting this man was to her, because this man was an American, well established, had a good job, and my friend was still in college. I think she was graduating, but yeah, she's a foreign student, and of course she would like to stay here, she would like to live here. Saudara, tapi saya mengagumi keputusannya dia. I admire what she did. Ini yang dia lakukan, saudara. Dia tidak mengiyakan, dia memutuskan untuk mengunjungi laki-laki ini, karena laki-laki ini tinggal di kota yang berbeda, ya. Instead of saying yes immediately, right away, she decided to visit this man. They live separately. He lived in a different state. Nah, saudara, setelah dia kunjungi, saya lupa ya, mungkin semingguan atau apa, di kota itu, dia kembali dan saya tanya, apa keputusanmu? Dia berkata, saya tidak mau bersama dia. Yeah, so she went away, I don't remember how long, maybe a week or two. Upon coming back, I asked her, so what's your decision? Dia berkata, and she said to me, no, I don't think we are compatible. I don't want to be with him. I said, what happened? Nah, dia cerita. Rupanya orang ini, saya tidak tahu ya apakah orang Kristen atau bukan, tapi memang mempunyai gaya hidup orang Amerika. I don't know if this man was a Christian or not, I forgot. But what I remember, she told me that this young man had a lifestyle of most American young men. Yaitu apa? Misalnya malam pulang kerja, dia akan pergi ke bar, dia mau relax, santai, minum dan sebagainya. One of the things that she mentioned to me was, like, after he got off from work, what he liked to do was, he liked to go to a bar, had a good time, drink and whatnot. Jadi selama itu dia melihat gaya hidupnya laki-laki ini dan dia tahu, ini bukan gaya hidup yang saya inginkan. So she observed his lifestyle, and in the end, she knew, no, this is not the lifestyle that I wanted to. Saudara, dan akhirnya teman saya ini menikah dengan sesama orang Kristen. Ya, in the end, my friend married another Christian man, orang Amerika juga. Nah, saudara, keputusan yang kita ambil akhirnya harus didasari bukan hanya oleh kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan. Dan bahkan kepentingan kita harus tunduk kepada kepentingan Tuhan. So you see, when we make a decision, the factor that will be the deciding factor has to be God's interest, God's will. We may have our own will, we may have our own interest, but that has to be subject to God's interest and God's will.
apapun. Jadi menjadi orang yang diutus Allah berarti menjadi orang yang mewakili Tuhan. So to be the person that God sends means to be the representative of God. We no longer represent ourselves. We represent Jesus. So what He wills, what He wants, will be what we'll do. Jadi apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kita lakukan. Sambung. Yohanes Pembaptis datang diutus Allah Bapa sebagai saksi, tambahkan kata saksi, untuk memberi kesaksian tentang terang, yaitu Yesus, Allah Anak yang menjadi anak Allah, agar melalui kesaksian, tambahkan kata kesaksian, Yohanes semua menjadi percaya. So God the Father sent John the Baptist to become a witness, to testify about the light, about Jesus, God the Son who became the Son of God. So through John's testimony, people will believe. Pada waktu Yohanes lahir, ayahnya Imam Zakaria bernubuat. So after John was born, his father, the priest, Zakaria the priest, prophesied apa? Bahwa anak ini akan dipanggil Nabi Allah yang Maha Tinggi. His dad, Zakaria the priest, prophesied that this son will be called the prophet of the Most High God. Dan bahwa anak ini datang berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalannya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Further, he prophesied that this son of his came to walk before the Lord, to prepare his way, to give his people understanding of the salvation, the forgiveness of their sins. Yohanes datang untuk memberitahukan bahwa terang dari surga telah datang untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan. Tambahkan kata kegelapan. Dan di dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Further, his father, Zakaria the priest, prophesied that John has come to preach, to declare that this light from heaven has come, to give light to those who live in the darkness and in death, and to direct their feet to peace. Singkat kata, pelayanan Yohanes adalah pelayanan bukan untuk menghantar orang kepada Kristus, tambahkan kata Kristus, melainkan untuk menghantar Kristus kepada orang, tambahkan kata orang. In other words, the ministry of John is the ministry not to bring people to Christ, but rather to bring Christ to people. Yohanes adalah satu-satunya orang yang dipercayakan Allah untuk memperkenalkan, tambahkan kata memperkenalkan, anaknya di dalam daging kepada manusia. So you see, John was the only man entrusted by God
to introduce His Son in the flesh to the world. Jadi saudara, pelayanan kita adalah berusaha membawa orang mengenal Kristus. So all of us, our ministry is to bring people to Christ. Pelayanan Yohanes membawa Kristus kepada orang. John's ministry was to bring Christ to the people. Jadi Allah mempercayakan pelayanan introduksi ini kepada Yohanes. So God entrusted this ministry of introduction to John the Baptist. So melalui dia orang mengenal Kristus. So through him people would know Jesus. Saudara, sudah tentu dalam prakteknya sekarang kita melakukan keduanya, ya. Kita berusaha membawa orang kepada Kristus, kita juga berusaha membawa Kristus kepada orang supaya orang mengenal Kristus. So of course in reality now we do both. We do our best to bring people to Christ, and we also do our best to bring Christ to people. Jadi ini saudara yang saya mau tinggalkan buat kita semua. Saudara, dalam pelayanan kita sebagai gereja, kita bukan saja duduk menunggu orang datang supaya orang nanti bisa mengenal Kristus, tapi kita juga berusaha membawa gereja kepada orang. So we as a church should be not only sitting here waiting for people to come, but we also try our best to bring the church to people. Jadi saudara, Allah menjadi manusia, Allah menjangkau manusia. When God became a man, it means God reach out to man. Benar-benar Allah menjangkau, masuk, membawa dirinya ke dalam hidup manusia. So God reach out to man. God took himself to live in man, to be with man. Maka kita juga mesti berbuat yang sama. We must do the same. Ya, kita mesti membawa gereja kepada orang. Jadi artinya gini saudara, dimanapun kita berada, kalau orang bersama kita, seharusnya lah orang merasa orang sedang ada di gereja. Ya, so wherever we are, when we are with people, people should feel like they are actually in the church, simply because we are there with them. Jadi ini yang mesti menjadi doa kita. This should be our prayer. Do people feel they are like in the church whenever they are with us? Apakah orang merasakan seolah-olah mereka berada di gereja karena kita ada bersama mereka? Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan atau komentar?